Shalom adik-adik. Hari ini siapa yang masih ceria memuji nama Tuhan? Nah, sekarang kakak mau ngajak kalian semua buat muji nama Tuhan. Siapa yang udah siap? Angkat tangannya. Nah, kita mau nyanyikan Oh Sukacitaku.
Engkau telah mengumpulkan anak-anak-Mu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau membuat mereka dengar-dengaran Tuhan atas firman-Mu pada hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kakak berikan kepada Kak Audrey. Shalom adik-adik. Shalom. Hai, apa kabar? Udah pada mandi belum? Pasti udah ya. Nah, hari ini kakak mau cerita nih. Udah lama ya kita nggak main game. Kakak kangen sama kalian semua. Kalau kita di gereja biasa kakak bawain game. Tapi hari ini kakak akan bawain cerita yang gak kalah menarik. Nah, kita lihat yuk ceritanya nih tentang siapa? Next Kak. Nah, ceritanya ini tentang Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Hal tentang mengampuni ini yang paling susah. Susahnya apa Kak? Susahnya lebih daripada matematika, lebih daripada bahasa Inggris, lebih susah daripada bahasa Indonesia semuanya. Kenapa susah? Tes. Karena kalau matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, guru-guru di sekolah ngajarin kita, ya kan? Tapi kalau cara mengampuni, siapa nih yang ngajarin kita? Nah, nggak usah khawatir adik-adik. Kita belajar dari Yusuf, oke? Next Kak. Nah, adik-adik lihat ya. Ini tanahnya kekeringan, gersang banget. Terus bawahnya kurus. Ada apa nih? Ternyata di Mesir, di tanah Kanaan terjadi kelaparan. Kelaparannya nggak cuma seminggu, sebulan, setahun, tapi 7 tahun. Nah, bayangin nggak adik-adik, 7 tahun tuh terjadi kelaparan. Tumbuhan, tanah semua pada mati, hewan-hewan kekurusan mati kelaparan. Manusia juga. Oke, next Kak. Nah, ini siapa ya? Ternyata ini keluarganya Yakub. Nah, ini yang lagi masak tuh si Yakub. Si Yakub bilang anak-anaknya, "Duh, gawat nih anak-anakku." Kenapa Pak? Iya, soalnya kan terjadi kelaparan nih. Bahan-bahan makanan kita udah pada habis. Kita nggak bisa makan nih, bahaya gimana ya? Anak-anaknya semua panik. Tapi karena Yakub bergaul karib sama Tuhan, setiap hari doa, saat teduh, baca Alkitab, Yakub diberikan Tuhan tuh hikmat, diberikan karunia. Nah, Yakub sebentar duduk diam, berdoa. Oh iya, adik-adik. Next Kak. Di Mesir tuh sedang ada kelimpahan makanan. Coba deh kalian pergi ke sana. Kalian beli bahan-bahan makanan buat kita makan di sini. Next. Oke, Yakub menyuruh semua anak-anaknya pergi ke Mesir kecuali yang terkecil. Siapa? Benyamin. Jadi Benyamin ini tinggal di rumah ya sama si Yakub. Oke, next Kak. Nah, sesampainya mereka semua di Mesir, mereka bertemu sama seseorang, Perdana Menteri. Mereka ini nggak kenal siapa Perdana Menteri ini, jadi mereka semua sujud. Tetapi tahu adik-adik siapa Perdana Menteri ini? Siapa? Ah, benar, Yusuf. Adik-adiknya yang dijahatin sama mereka, benar. Tapi kakaknya ini nggak tahu kalau ini si Yusuf. Nah, kakaknya ini bilang ke Yusuf, bukan Kak, yang Perdana Menteri, kami ingin membeli bahan-bahan makanan untuk keluarga kami. Tetapi si Yusuf bilangnya gini, nggak boleh. Kalian ini kayaknya mata-mata pengintai. Kalian semua harus dipenjara. Jadi semua kakak-kakaknya tuh dipenjara. Ya. Terus kakak-kakaknya dipenjara saling menyalahkan. Salah kamu, salah kamu, salah kamu. Terus merenung. Oh iya nih, kayaknya ini kesalahan kita. Karena dulu kita jahatin adik kita, jadi sekarang kita kena akibatnya, kena batunya, ya karena. Setelah 3 hari, Yusuf akhirnya membebaskan kakak-kakaknya kembali. Next Kak.
Nah, jadi kakak-kakaknya dibebaskan sama Yusuf dan pulang ke rumah Yakub dengan membawa makan bahan-bahan makanannya. Tetapi setelah berlalu berbulan-bulan, kan di Mesir masih 7 tahun kelaparan, jadi masih nggak ada nih bahan-bahan. Akhirnya habis lagi. Yakub bilang, anak-anakku, bahan-bahan makanan kita sudah habis lagi. Kalian pergi lagi deh ke Mesir buat beli lagi. Next kak. Tetapi anak-anaknya bilang, ya waktu kemarin kita ke Mesir, kita tuh dibilangin sama Perdana Menteri, kalau kita mau kembali ke sini lagi, kita harus mengajak adik kita yang terkecil, si Benyamin itu. Sama satu lagi, ya anak kakak kita ini si Simeon juga ditangkap di Mesir kemarin, gak boleh pulang. Jadi kalau kita nggak bawa si Benyamin, jangankan kita dapat makanannya, tapi saudara kita si Simeon juga nggak boleh dikasih pulang. Tetapi ayahnya tuh nggak ikhlas tuh, nggak kayak mengizini karena takut kehilangan si Benyamin seperti si Yusuf. Tetapi dengan bergumul, diskusi, akhirnya ayahnya bilang, oke, kamu boleh ajak pergi si Benyamin ini. Next kak. Nah, tapi selagi mau di jalan, Yakub bilang, jangan sampai hal yang terjadi sama Yusuf tempo hari yang dulunya nih terjadi lagi sama adik kamu si Benyamin. Kalian harus jaga ya si Benyamin, kalian janji. Iya, anak-anaknya semua berjanji sama Yakub untuk menjaga Benyamin, dan mereka semua pergi ke tanah Mesir. Nah, next kak. Sesampainya di tanah Mesir, mereka semua sujud menyembah Perdana Menteri. Ya, seperti di gambar nih, kalian adik-adik lihat kan. Nah, pada saat semua kakak-kakak saudaranya menyembah si Yusuf, Yusuf teringat sesuatu. Apa coba yang diingat sama Yusuf? Nah, itu tuh benar. Jawaban apa coba kenceng? Iya benar, mimpi. Next kak. Kalau waktu itu Yusuf pernah bermimpi kan, ada 7 gandum atau 7 padi yang menyembah ke Yusuf. Ternyata ini loh penglihatan Tuhan, rencana Tuhan buat si Yusuf itu terjadi. Nah, next. Tetapi si Yusuf nggak kuat nih melihat adiknya si Benyamin, kayak rasa kangen, rasa sedih, rasa sayangnya. Si Yusuf ngumpet dulu, keluar ke kamar misalnya. Dia menangis karena dia kangen banget sama adiknya. Tapi si Yusuf kembali lagi ke tempat kakaknya, terus bilang, yaudah kalian boleh beli bahan-bahan makanan. Pengawal, berikan kepada mereka semua nih bahan-bahan makanan yang mereka butuhkan. Tapi karungnya si Benyamin kalian masukin cawan ya, cawannya kita, cawan kerajaan kalian masukin. Oke siap Perdana Menteri. Nah, udah nih pengawal udah masukin semua bahan makanan, kasih dong ke kakak-kakaknya si Yusuf. Pas mau pulang kan diperiksa nih, kayak di next kak, kita lihat itu ada penjaga-penjaga, setiap orang diperiksa karung bawaannya. Pas si Benyamin itu di dalam karungnya ketemu, kok ada cawan kerajaan, kamu mencuri ya, kata pengawalnya ya. Lalu Yusuf bilang, kamu mencuri, kamu harus ditangkap, harus dipenjara di sini, gak boleh ikut pulang. Tapi kakak-kakaknya bingung, karena kakak-kakaknya udah berjanji kepada ayahnya si Yakub, kalau Benyamin gak dibawa pulang, ayah kami bisa meninggal, si Yakub, bahkan kami sudah berjanji. Nah, si Yusuf bilang gak bisa, si Benyamin harus ditangkap karena dia di penjara. Akhirnya berseteru mereka semua, ya kan, debat. Akhirnya Yusuf bilang, semua pengawal kalian keluar dulu. Semua pengawal keluar. Next kak. Jadi di dalam ruangan istana ini nih tinggal kakak-kakaknya Yusuf, Benyamin sama si Yusuf sendiri kan. Akhirnya Yusuf membuka nih apa kayak topi mahkotanya gitu. Terus dia kasih lihat ke kakak-kakaknya saudaranya. Kalian tahu nggak siapa aku? Aku adalah Yusuf, adik kalian.
Kakak-kakaknya semua langsung gemeteran, ketakutan. Kenapa? Karena kakak-kakaknya kemarin itu menjahati si Yusuf, menjual Yusuf untuk dijadiin budak, ya kan? Mereka wah celaka nih kita semua. Sekarang Yusuf itu orang hebat, perdana menteri di Mesir. Kita pasti dibalas nih sama Yusuf. Kita bisa diapain nih, ya kan? Tetapi si Yusuf bilang ke kakak-kakaknya, next kak. Nah, kalian gak usah takut. Walaupun kalian sudah berbuat jahat sama aku, tapi aku tetap mengasihi kalian. Aku tetap mengampuni kalian. Nah, di sini nih, hebat kan adik-adik? Si Yusuf udah dijahatin, dijual. Terus kakak-kakaknya sekarang datang minta tolong. Yang Yusuf lakuin apa? Enggak membalas, tetapi apa? Mengasihi, menolong. Nah, di sini nih adik-adik kita harus belajar dari si Yusuf. Sama kakak juga susah, sama-sama lagi belajar untuk mengampuni. Jadi kita sama-sama ya belajar mengampuni dari si Yusuf ini. Masa Yusuf aja bisa kok mengampuni kakak-kakaknya, masa kita nggak bisa mengampuni orang-orang di sekitar kita, ya kan? Nah, next kak. Akhirnya mereka berpelukan, ya kan? Kayak habis gitu. Nah, mereka akhirnya berpelukan, saling meminta maaf, menyayangi. Terus mereka rencana mau bertemu sama si Yakub, ayahnya mereka nih. Next kak. Nah, sesampainya di rumah Yakub, Yusuf langsung bilang, ayah, ini aku Yusuf, anakmu, ya kan? Akhirnya mereka berpelukan lagi, sayang-sayang, mengasihi. Nah, lihat adik-adik, ketika kakak-kakaknya berbuat jahat, kakak-kakaknya merasa ketakutan, ya kan? Kenapa? Karena mereka bersalah. Tapi lihat, ketika Yusuf melakukan kebenaran, Yusuf mengasihi, Yusuf mengampuni, yang terjadi apa pada keluarganya? Bahagia kan? Saling mengasihi, saling bersama. Jadi sama ya kayak adik-adik, sama saudara kalian, koko, cici, dede, mama, papa, teman. Kalau mereka berbuat salah, kalian nggak boleh sebel, kalian nggak boleh benci. Kalian tetap harus mengasihi, harus tetap menyayangi, ya. Next kak. Nah, ini ada ayat hafalannya. Efesus 4 ayat 32. Semua pada punya Alkitab kan? Ntar di rumah baca ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, ini ayat hafalannya ya. Jadi adik-adik boleh hafalin, boleh baca di rumah. Oke? Nah, karena kita sudah dengar cerita tentang mengampuni, jadi adik-adik nih setelah selesai cerita dengan sekolah minggu, adik-adik kan lanjut tuh, ada yang belajar, ada yang bermain, ada yang makan. Nah, kalau adik-adik ketemu temen, ketemu mama, cici, koko, dede, apalagi yang punya dede nih, biasanya kan kita lagi asik sendiri, dede itu suka iseng kan. Ingat ya, nggak boleh benci, nggak boleh kesel, harus tetap mengampuni adiknya, kayak Yusuf. Oke? Yuk, sekarang kita mau tutup dalam doa dulu. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk sekolah minggu Tuhan, untuk memuji, menyembah-Mu, untuk mendengarkan cerita, dan ajarkan kami Tuhan agar kami boleh seperti Yusuf yang tetap mengasihi, tetap mengampuni saudara-saudaranya yang walaupun sudah berbuat jahat. Tuhan, kiranya Engkau yang ajari kami Tuhan, biar Kudus-Mu Tuhan boleh memimpin hidup kami, biar kami boleh menjadi anak yang berbakti buat orang tua kami, buat saudara lingkungan kami, dan terutama untuk berbakti kepada-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, tunggu dulu adik-adik, karena kakak punya pengumuman penting banget. Oke, pengumumannya apa ya? Nah, pengumuman ada 2. Yang pertama, minggu depan kita ketemu lagi di Zoom, ya, di Zoom, ya, jam 10 pagi.
Oke, jadi jangan telat. Nah, yang kedua ini yang penting. Yang kedua, sekolah minggu kita, Abi Budi Indah akan melakukan HUT ulang tahunnya sekolah minggu. Yeay, ya kan? Nah, terus gimana kak? Kan kita lagi ibadah online, tenang, jangan khawatir. Karena kakak-kakak kita yang di sini nih, yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, udah siapin semua buat adik-adik. Jadi nanti acaranya pada tanggal 20 September. 20 September ya, dicatat. Kasih tahu mama, kasih tahu papa. 20 September. Jam 10 pagi. Ya, jam berapa? Ya, 10 pagi. Nah, nanti kita akan ibadah online dulu di Zoom, pakai Zoom. Jadi 20 September jam 10 pagi di Zoom. Ya, ayah. Itu mah biasa aja kayak ibadah yang mingguan, tenang. Setelah Zoom selesai, adik-adik semua ke gereja. Konsepnya tuh kayak drive-thru McDonald. Drive-thru McDonald. Jadi adik-adik nih jalan kaki, naik sepeda, naik motor, naik mobil ke gereja untuk ngambil bingkisan sama difoto. Terus pulang. Ya, jadi apa adik-adik? Setelah ibadah Zoom datang ke gereja untuk ambil bingkisan, difoto, pulang. Dan nggak boleh diwakilkan, tidak boleh diwakilkan. Jadi adik-adik harus datang, ya adik-adiknya yang harus datang, nggak boleh diwakili. Terus jam drive-thru-nya nih, jam ambil bingkisannya dari jam 11 sampai 12 siang. 11 sampai 12 siang. Lewat dari 12 siang, bye-bye buat kakak. Oke? Dah, sampai ketemu minggu depan ya. Dah.